Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala nabiyyikal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, Bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk kita sama-sama menunaikan kewajiban kita, baik itu kewajiban sholat maupun kewajiban kita dalam tafaqquh fiddin. Dan kita masih melanjutkan kajian kita, yaitu kajian tafsir yang membahas tentang Suratul A'la. Kalau sebelumnya kita membahas ayat 14 sampai 16, 14 sampai 15, berikutnya kita akan lanjutkan ayat yang ke-16 sampai 19. Ayat sebelumnya berbicara tentang qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Ya, ayat sebelumnya berbicara tentang keberuntungan orang-orang yang mensucikan dirinya. Sebenarnya sudah kita sebutkan disucikan dari apa, yaitu mensucikan diri dari dosa dan juga mensucikan diri dari sifat-sifat atau perilaku-perilaku yang tidak baik atau perilaku yang buruk. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Bal tu'sirunal hayatad dunya, bahkan mereka itu tu'sirunal hayatad dunya, mereka orang-orang yang tidak beriman itu, orang-orang kafir itu, tu'sirunal hayatad dunya, mencari kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, wal akhiratu, sedangkan akhirat itu khairun, ya, katakan khairun itu artinya lebih baik, wa abqa dan lebih kekal, ya, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan tentang, ya, keutamaan kehidupan akhirat. Jadi kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang lebih utama dibandingkan dengan kehidupan dunia. Kenapa kehidupan akhirat itu lebih utama? Khairu wa abqa, abqa itu artinya lebih kekal. Jadi dunia itu, kalaupun kita menginginkan kehidupan dunia, walaupun kita memiliki segalanya dalam kehidupan dunia, apa yang kita miliki, kita nikmati dalam kehidupan dunia itu pasti kita tinggalkan. Ya, sebanyak apapun yang kita nikmati dalam kehidupan dunia, sebanyak apapun yang kita cari dalam kehidupan dunia, semua itu pasti akan kita tinggalkan. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Jadi kebanyakan orang itu yang ia cari itu adalah dunia materi.
yang nampak, yang kelihatan, ya, berupa barang. Jadi kebanyakan orang di dunia itu yang dicari barang, benda. Ada yang suka koleksi mobil, ada yang suka koleksi barang-barang tertentu, ya. Ada yang koleksi rumah, rumahnya banyak, mobilnya banyak, istrinya banyak, kekayaannya banyak, ya, emasnya banyak. Kebanyakan orang itu yang dikumpulkan adalah benda, ya. Sementara benda yang kita kuasai di dunia itu tidak akan kita bawa. Yang kita bawa apa, Pak? Pahala amalnya. Pahala amalnya yang kita bawa. Bahkan nanti kalau di akhirat itu, ya, orang kafir itu ingin menebus tempatnya di neraka itu dengan seluruh kekayaan, tapi itu tidak ada harganya. Jadi di akhirat itu tidak ada harganya harta benda itu, emas, perak, kekayaan. Kalau seandainya seluruh bumi itu dijadikan emas untuk menebus tempat kita di neraka, tidak akan bisa. Sementara orang kebanyakan bal tu'sirunal hayatad dunya zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Disebutkan di situ, ya, manusia itu dihiasi dalam pandangannya itu hubbus syahawat, menyukai banyak keinginan, banyak sekali keinginannya. Minan nisa, ya, perempuan, ya, tadi istrinya banyak, wal banin, anaknya banyak, wal qanatiril muqantarah, ya, harta benda yang banyak, minaz zahabi wal fiddat, ya, berupa emas, perak, wal khailil musawwamah, ya, kendaraan yang bagus. Kalau sekarang ya mobil yang mewah, yang mahal. Wal an'am, punya ternak yang banyak. Wal hars, punya kebun yang luas, ladang yang luas, sawah yang luas. Itu semua mataul hayatid dunya, ya, itu semua adalah kenikmatan dunia. Dan itu yang paling banyak disukai, terutama orang-orang tidak beriman. Bal tu'sirunal hayatad dunya, yang dicari itu adalah dunia. Wal akhiratu, sedangkan akhirat itu adalah khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih abadi. Ya, seharusnya yang dicari itu adalah akhirat. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga digambarkan orang-orang yang hanya menginginkan kehidupan dunia itu, yaitu orang-orang kafir tadi. Mereka adalah orang-orang yang hanya menginginkan kenikmatan jasmaniah saja, jasmaninya saja yang dipenuhi, rohaninya tidak. Mereka hanya butuh makan, minum, hubungan biologis. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru maswal lahum. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir itu, ya, yatamatta'una, bersenang-senang dalam kehidupan dunia, wa ya'kuluna, dan mereka makan, ya, kama ta'kulul an'am, seperti hewan itu makan. Wan naru maswal lahum, sedangkan neraka adalah tempat, ya, tinggal mereka. Jadi ini orang-orang yang hanya mengejar kenikmatan dunia,
jasmaniah saja, fisiknya saja. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kaitannya dengan yang di atas itu tadi, membersihkan jiwanya, ya, membersihkan jiwa dari dosa dan membersihkan jiwa dari sifat-sifat yang buruk, termasuk tadi orang-orang yang menginginkan dunia saja itu, ya, sehingga mereka dalam kehidupan dunia itu mereka puas-puaskan gitu. Itu termasuk sifat yang tidak baik. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Inna hadza la fis suhufil ula. Sesungguhnya ya ini atau yang demikian itu la fis suhufil ula, benar-benar terdapat dalam kitab-kitab dahulu, yaitu suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu suhuf Musa, suhuf Ibrahim dan Musa. Jadi suhuf itu kalau Al-Quran itu disebut apa Pak? Mushaf, ya, mushaf dari kata sohafa, sodhafa, ya, ini suhuf sama juga, ya, hurufnya sama. Tapi kalau Al-Quran, ya, Zabur, Injil, Taurat itu disebut kitab. Tapi kalau suhuf itu lebih di bawahnya kitab. Jumlahnya lebih sedikit, lembaran-lembaran saja, ya, hanya lembaran-lembaran saja, berapa lembar, ya, suhuf, ya. Jadi beberapa halaman saja, beberapa lembar saja. Itu suhuf. Jadi Nabi Musa itu punya suhuf, punya kitab. Kitabnya namanya kitab Taurat. Nah, disebutkan inna hadza la fis suhufil ula. Tadi itu, ya, tentang tadi itu, ya, orang-orang yang hanya mementingkan kehidupan dunia itu juga sudah dituliskan oleh Allah sejak nabi-nabi terdahulu. Ada dalam suhuf Musa, ada dalam suhuf Ibrahim, lafis suhufil ula. Jadi sifat orang itu sebenarnya tidak berubah, karakter orang itu tidak berubah, sudah ada sejak dahulu, nggak ada yang baru. Jadi kalau kita menjumpai sifat atau karakter orang-orang sekarang itu sebenarnya dari dulu sudah seperti itu. Tidak ada yang berubah dari manusia. Hanya generasinya saja yang beda, orangnya yang beda, tapi karakternya ya seperti itu. Maka di dalam Al-Quran itu kan dicontohkan, ya, beberapa nabi, beberapa kaum, beberapa umat dengan beberapa kasus yang berbeda itu sebagai contoh saja, ya, itu contoh saja. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi peringatan ini sudah ada sejak zaman nabi-nabi sebelumnya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah, ya, kalau di dalam Islam itu, ya, pentingnya orang itu menyeimbangkan antara tadi, ya, wal akhiratu khairu wa abqa. Ada orang-orang yang hanya mementingkan dunia, ada juga orang yang hanya mementingkan akhirat. Lebih baik mana orang mementingkan dunia dan hanya mementingkan akhirat? Jadi di antara orang itu faminan nasi may yaqulu, di antara manusia itu ada orang yaqulu yang mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada orang yang menginginkan kebaikan itu hanya di dunia. Ada orang-orang yang hanya menginginkan kenikmatan dunia saja, puas-puasin dalam kehidupan dunia, pengen kaya sekaya-kayanya, pengen menikmati semuanya yang ada dalam kehidupan dunia, ya. Tapi yang seperti itu tidak baik. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terbaik bagaimana?
Yang terbaik itu adalah orang yang menginginkan kebaikan dunia dan akhirat. Jadi kita hidup bukan hanya di dunia saja, kita hidup juga bukan hanya di akhirat saja, tapi kita hidup itu di dunia dan akhirat. Maka doa yang kita baca itu adalah dalam Al-Quran disebutkan wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa yang terbaik ya, dalam kehidupan dunia yang kita dapat, dalam kehidupan akhirat ya kita dapat, bukan hanya dunia saja. Artinya ya, orang-orang beriman itu kalau pengen menjadi orang yang terkaya di dunia ya boleh ya, silakan saja ya, orang-orang beriman itu menjadi orang-orang kaya. Bahkan disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, nikmal malu fi yatis saleh, sebaik-baik harta itu adalah yang ada di tangan orang-orang soleh. Ya, justru orang beriman harus kaya. Tapi kayanya orang beriman tidak hanya untuk dunia saja, tapi akhirat juga. Maka dikatakan tadi, sebaik-baik harta itu yang dikuasai oleh orang-orang yang saleh. Karena dunianya dia akan digunakan untuk kebaikan, akhirat juga untuk kebaikannya. Ya. Jadi tidak dilarang dalam kehidupan dunia itu kita pengen menguasai apa saja, silakan. Mau pengen yang terkaya, mau pengen yang terkenal, mau pengen yang paling banyak hartanya, mau silakan saja, tidak dilarang. Bahkan orang terkaya di dunia itu adalah orang Islam, ya kan? Orang terkaya di dunia itu adalah orang Islam. Siapa Pak? Nabi Sulaiman. Itu orang Islam ya, nabinya umat Islam juga. Orang terkaya, ya, contohkan beliau adalah seorang nabi dan sekaligus orang yang paling kaya. Boleh-boleh saja. Yang tidak boleh itu adalah kalau kekayaannya itu menjadikannya lupa dengan akhirat. Ya sholat, waktunya ibadah ya ibadah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah ya harta kalian dan anak-anak kalian itu mengakibatkan kalian lalai dari beribadah atau mengingat Allah. Ya, jangan sampai, itu yang tidak boleh. Jadi kaya boleh, kekuasaan dunia boleh, ya apa saja boleh. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Islam itu menginginkan keseimbangan hidup dalam kehidupan dunia dan akhirat. Yang terbaik itu adalah orang yang dunianya sejahtera, kaya raya, di akhiratnya juga sejahtera, hidup mulia, ya, hidup nikmat. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan yang terbaik. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi, dan carilah, fima ataqallahu daral akhirah, pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu berupa kebahagiaan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu atau bagianmu dalam kenikmatan dunia. Ya, karena kita hidup dalam kehidupan dunia dan akhirat, ya kedua-duanya harus dinikmati kan. Ya, jangan hanya pengen kenikmatan dunia saja, akhiratnya tidak dapat, atau hanya pengen akhiratnya saja, dunianya sengsara. Ini, jadi keseimbangan inilah yang diinginkan oleh Islam. Ya, orang-orang yang terbaik itu adalah orang-orang yang senantiasa menjaga keseimbangan dalam kehidupannya.
seimbang, ideal, tawassut, ya, itu yang terbaik, tidak berlebihan. Ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak boleh. Kebaikan yang berlebihan boleh nggak? Kebaikan yang berlebihan boleh nggak? Ada nggak contohnya kebaikan yang berlebihan? Ada nggak, Pak? Kebaikan tapi berlebihan. Nah, contohnya apa? Ya, dulu itu ada sahabat Nabi, ya, sahabat Nabi, yang dia bertanya bagaimana kehidupan Nabi. Ya, Nabi itu adalah manusia yang terbaik, yang tidak bisa disaingi gitu. Ada sahabat yang dia pengen tiap hari puasa terus, nggak mau berbuka. Itu baik nggak puasa, Pak? Puasa itu baik nggak? Tapi kalau tiap hari puasa baik nggak? Tiap hari puasa baik nggak? Itu kan kebaikan tapi berlebihan. Ada sahabat itu yang pengen puasa tiap hari, nggak mau berbuka. Satu lagi mengatakan saya pengen sholat malam, setiap malam nggak akan tidur. Kebaikan kan itu, sholat kan kebaikan, nggak akan tidur. Berlebihan juga. Yang satunya, ya, saya akan ibadah terus, tidak akan menikah. Ya, karena menikah itu ya ngurus rumah tangga, ngurus anak, ngurus, ya kan. Nah, Nabi mendengar itu, dan Nabi mengatakan saya itu adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Saya kadang puasa, kadang berbuka, ya. Kadang saya juga tidur, kadang juga qiyamul lail, dan saya juga menikah, kata Nabi. Ya. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, sunnah Nabi tadi adalah ya tidur, ya makan, ya sholat, ya berbuka, ya menikah. Ya, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Nah, ini dalam kebaikan pun kalau berlebihan juga kurang baik. Jadi yang terbaik itu adalah seimbang, kan gitu. Ya, kadang makan jangan kebablasan, makannya makan terus, gitu ya. Ya, kadang makan, kadang puasa, diimbangi seperti itu. Jangan puasa terus, jangan makan terus. Ya, makan ya puasa, ya tidur ya qiyamul lail, jangan tidur terus, kan? Nah, ini adalah keseimbangan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang ideal, ya, hidupnya yang ideal. Jadi kan nikmat itu sebenarnya, syariat itu tidak berlebihan, ya. Syariat itu adalah menyeimbangkan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, antara jasmani dan rohani. Tidak hanya rohaninya saja, seakan-akan jasmaninya itu nggak butuh. Tidak. Jasmani itu ya butuh makan, butuh tidur, butuh hubungan biologis, butuh minum, itu jasmaniah itu. Ya, jangan sampai nanti diabaikan, karena itu dunia. Ya, rohani itu ya puasa itu rohani, ya, orang sholat itu ya rohani. Jadi kebutuhan manusia itu tidak hanya jasmania saja, tapi jasmani dan rohani. Jadi Islam itu, ya, adalah merupakan agama yang mengajarkan keseimbangan dalam semua hal. Semua hal tidak boleh berlebihan tadi, ya, meskipun itu kebaikan jangan berlebihan. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Islam juga tidak menghalalkan, tidak membolehkan orang itu menghalalkan segala cara untuk mencari dunia. Ya, banyak orang-orang yang demi mengejar dunianya mereka menggunakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Contohnya apa, Pak? Ya, bisnis, mereka bisnis itu cari dunia apa cari apa?
tapi bisnisnya itu dengan mengabaikan aturan-aturan Allah, syariat-syariat Allah, ya, untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan kekayaan. Mereka menggunakan segala macam cara. Mereka mengabaikan syariat-syariat Allah, aturan-aturan Allah. Orang berdagang itu kan boleh, tapi kalau berdagangnya curang kan tidak boleh. Ya, curang, timbangannya dikurangi, ya, atau yang dijual itu bahan-bahannya yang tidak baik, yang merugikan orang, atau bahkan bahan-bahan yang haram, ya, itu juga tidak baik. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai ketika kita mengejar dunia itu mengabaikan aturan-aturan Allah. Dalam bekerja, dalam berbisnis, itu jangan sampai kita mengabaikan aturan-aturan Allah. Ya tadi boleh kok kita makan semau kita, tapi kan ada batasannya. Kalau kita orang beriman, yang boleh itu adalah yang halal, ya, yang thayyib. Nah, kalau orang yang tidak beriman tuh yang dimakan kan apa saja itu. Mau makan apa saja dia makan. Ini berbeda dengan orang beriman. Orang beriman boleh makan apa saja yang dihalalkan, yang haram tidak. Ada batasannya. Jadi kebebasan itu ada batasannya. Ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu batasan-batasan itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidaklah membuat syariat kecuali syariat itu untuk kebaikan manusia. Jadi manusia jangan sampai merasa terpaksa dengan menjalankan syariat itu. Dari rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi harus seimbang antara dunia dan akhirat, antara bekerja dengan ibadah. Kerja waktunya kerja, ibadah waktunya ibadah. Maka perintahnya dalam Al-Quran apa? Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillah. Kalau dipanggil untuk sholat, untuk ibadah, ya segera, fas'au, segeralah, ya. Kalau selesai ibadah apa perintahnya, Pak? Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru. Kalau sudah selesai ibadah, sudah selesai sholat, segeralah apa Pak? Bertebaran di muka bumi. Jadi sholat, kalau sudah waktunya sholat ya segera sholat. Kalau sudah selesai sholat ya segera kerja lagi. Ya, ada waktunya. Jangan sampai waktunya sholat, saya masih sibuk kerja, kerjaan saya belum selesai. Ini tanggung kalau ditunda. Nah, ini, ya, tunda. Atau dia kerja itu kan dunia, ibadah lebih baik. Ya, akhirnya dunianya terbengkalai. Ini juga tidak baik. Jadi Islam itu mengajarkan keseimbangan dunia dan akhirat. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi disebutkan inna hadza la fis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ya, orang-orang yang lalai dari kehidupan akhirat dan lebih mementingkan dunia itu sudah ada dalam kitab-kitab terdahulu, yaitu dalam suhuf Ibrahim dan Musa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Abu Dzar, an Abi Dzarrin qala. Abu Dzar pernah bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, makanat sahifatu Ibrahim." Ya, wahai Rasulullah, apa yang ada di dalam suhuf Ibrahim? Qala, Nabi bersabda, "Kanat amsalan kulluha ayyuhal malik wal musallatu al-mubtala al-maghrur inni lam ab'aska litajma'a ad-dunya ba'duha ala ba'din walakinni ba'astuka litarudda anni da'watal mazlumi fa inni la arudduha walau kanat min kafirin." Nah, ini yang ada di dalam suhuf Ibrahim dan Musa. Tadi disebutkan ini yang ada dalam suhuf Ibrahim. Nabi mengatakan, kanat amsalan kulluha. Yang ada dalam suhuf Ibrahim itu seluruhnya adalah keteladanan.
Apa di antara isinya? Wahai raja yang berkuasa, yang diuji dan tertipu, sesungguhnya aku mengutusmu bukan untuk mengumpulkan dunia satu sama lain, tetapi aku mengutusmu untuk menyampaikan dariku doa orang yang teraniaya. Sesungguhnya aku tidak menolak meskipun itu dari orang kafir. Jadi seorang penguasa itu diutus oleh Allah, ya, dijadikan penguasa oleh Allah untuk apa, Pak? Untuk apa, Pak? Membela orang-orang yang teraniaya. Jadi seorang raja, seorang penguasa itu supaya membela orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas. Jangan sebaliknya malah jadi penindas. Jadi raja itu dijadikan oleh Allah karena yang memberikan kerajaan itu kan, ya, tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah berikan kerajaan itu kepada siapa yang dikehendaki dan mencabutnya dari siapa yang dikehendaki. Kalau ada orang yang dipilih, ya, terpilih menjadi seorang penguasa, seorang pemimpin, maka itu sebenarnya dia dapat amanah dari Allah. Untuk apa? Yaitu membela orang-orang yang lemah, bukan menindas orang-orang yang lemah. Walakin bahastu kali tarut ta'anni da'watal mazlum, supaya kamu itu membela orang-orang yang teraniaya. Dan takutlah, ya, itu yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal ketika diutus di Yaman. Takutlah kamu kepada doa orang-orang yang teraniaya. Kenapa? Karena doa orang yang teraniaya itu tidak ditolak oleh Allah. Meskipun katanya fa innila arudduha walau kanat min kafirin, ya, sesungguhnya Allah itu tidak pernah menolak doa orang-orang yang teraniaya meskipun itu orang kafir. Yang paling berbahaya itu doa orang-orang teraniaya ini, jangan coba-coba, ya. Jadi ada yang orang beriman tapi zalim, yang dizalimi orang kafir. Nih, kalau didoakan, Mak, itu terjadi. Padahal yang mendoakan orang kafir, ya, didoakan itu orang beriman. Kalau didoakan jelek atau buruk atau dapat musibah, bisa saja itu terjadi, ya, karena kezalimannya. Allah tidak pernah membela orang-orang zalim meskipun dia orang beriman, ya. Walal aqil, dan bagi orang yang berakal, malam yakun maghluban ala aqlihi an takuna lahu sa'atun. Ini yang ada di dalam kitab dalam Suhuf Ibrahim. Bagi orang-orang yang berakal, selama tidak hilang akalnya, maka sebaiknya dia memiliki waktu. Yang pertama adalah sa'atun yunaji fiha rabbahu, waktu untuk bermunajat kepada Rabbnya. Bermunajat itu apa? Munajat itu apa? Ya, kalau bahasa kita munajat itu ibadah. Ya, ibadah. Ada waktu-waktu untuk beribadah kepada Allah. Sholat itu juga munajat namanya. Jadi kalau kita sholat itu artinya kita sedang bermunajat, ya, beribadah. Jadi dalam hadis itu disebutkan oleh Rasulullah SAW, innal abda idza kanat yusolli fa innahu yunaji rabbahu. Orang itu kalau dia berdiri untuk sholat, sesungguhnya dia sedang bermunajat kepada Rabbnya. Bermunajat itu kalau bahasa kita itu curhat, ya. Jadi ada kalanya kita itu curhat kepada Allah, ada waktunya, ya. Jadi munajat itu maknanya berbisik sebenarnya. Jadi kalau kita sholat itu sebenarnya berbisik kepada Allah, ya. Bahasa orang-orang lain itu mengatakan itu seperti orang yang curhat. Sholat itu seperti curhat, ya. Jadi, nah, itu akan menghilangkan beban yang ada dalam hati. Maka orang yang sholat itu orang yang tidak punya beban, karena bebannya sudah dicurhatkan kepada Allah. Ya, ini pernah dalam penelitian itu, ya, kenapa kok orang Islam tuh jarang yang bunuh diri? Karena orang Islam tuh nggak punya beban. Ya, orang Islam tuh nggak punya beban. Beda dengan orang-orang non Muslim. Banyak mereka, 90% mereka tuh mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri.
banyak. Ya, bahkan aneh-aneh cara bunuh dirinya itu. Orang Islam itu ketika sholat itu dia udah nggak punya beban ya. Apa yang ada dalam hatinya itu udah ya dibebaskan ya. Nah, sehingga hatinya itu lapang lah bagi orang-orang beriman. Itu ibadah itu untuk melapangkan hati kan. Wasa'atun yuhasibu fiha nafsahu, dan ada waktu untuk mengevaluasi diri, introspeksi diri, ya, mengevaluasi. Jadi ada waktu untuk ibadah, ada waktu untuk merenung, ya, untuk mengevaluasi diri kita, capaian-capaian kita, kebaikan dan keburukannya. Ya. Wasa'atun yatafakkaru fiha fi sun'illah, dan juga ada waktunya kita memikirkan, merenungkan ciptaan Allah. Ya, menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan ya planet, menciptakan bintang, menciptakan laut dan sebagainya. Itu perlu ada kalanya kita tadabbur, ya, mentadabburi alam itu. Ayat kauniyah, ada ayat qauliyah, ada ayat kauniyah. Artinya ini menjelaskan kita itu juga perlu belajar ilmu apa Pak? Ilmu alam. Ya, kalau bahasa kita IPA ya, ilmu pengetahuan alam. Ya tafakkaru fiha fi sun'illah, berpikir tentang ciptaan Allah. Jadi belajar ilmu alam itu nggak dilarang sebenarnya, boleh-boleh saja untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ada waktunya, ya. Wa sa'atun yakhlu fiha li hajatihi minal mat'ami wal masyraf, dan ada saatnya, ada waktunya yakhlu fiha, orang itu menyendiri untuk memenuhi hajatnya. Ada itu hajat makan, hajat minum, hajat tidur, hajat hubungan biologis, kan gitu. Ada waktunya juga, ya, menyendiri untuk memenuhi hajatnya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini wa 'alal aqil tadi ya. Wa 'alal aqil alla yakuna qadha'inan. Dan bagi orang yang berakal hendaknya tidak bepergian kecuali karena 3 alasan. Ya, orang jalan-jalan itu boleh ada alasannya. Jangan suka jalan-jalan terus, maunya jalan-jalan. Ya. Apa itu? Tazawudin lima'adin, mencari bekal kematian. Kita boleh kemana saja kalau tujuannya itu untuk cari bekal kematian. Artinya memperbanyak aktivitas yang aktivitasnya itu untuk kepentingan akhirat. Ya, boleh jalan-jalan kalau tujuannya itu. Contohnya apa? Cari ilmu. Cari ilmunya kemana-mana, sampai ke luar negeri, sampai ke, contohkan oleh ulama-ulama kita itu kan mereka sampai merantau-rantau itu ke, ya, untuk cari ilmu untuk bekal akhirat, ya. Kemudian au maramatin lima asin, atau untuk memperbaiki kehidupan. Artinya apa? Kerja, ya, untuk bekerja. Boleh kita bepergian, ya, berdagang, berbisnis, berniaga, ya, itu boleh. Tidak hanya dalam negeri saja, boleh kita luar negeri untuk berdagang, untuk mencari mata pencarian. Dan yang ketiga, auladzatin fi ghairi muharramin. Yang ketiga adalah untuk berjalan-jalan mencari kenikmatan yang tidak haram. Artinya orang studi tour dan sebagainya itu, orang touring itu boleh nggak Pak? Boleh, selama tidak haram. Boleh itu. Kita menikmati keindahan pantai. Tapi ya tadi kan sekarang sudah ada namanya wisata syariah. Ada, ya, wisata syariah. Maka ini pentingnya kita orang menerapkan ilmu syariah di situ. Kita punya tempat wisata, jangan sampai di situ nanti campur laki perempuan, orang yang pakai baju di situ. Nah, ini enggak. Kalau wisata syariah itu ya yang ada di situ ya harus menutup aurat. Kalau perempuan yang harus menutup aurat. Ya, atau kalau di kolam renangnya harus dibedakan antara laki-laki perempuan, yang gitu. Jadi boleh-boleh saja kita menikmati kehidupan dunia itu, asalkan tidak yang
haramkan. Ya, silakan Maulana Azan. Ada pertanyaan atau kita lanjutkan? Silakan. Ini yang ayat 16 itu. Iya. Tuksiruna hayatad dunya. Ini kalau terjemahannya kan sedangkan kalian orang-orang kafir ya. Tapi sebelumnya kan lebih ke arah muslim ya. Iya. Wajah rasmu rabbi wasfasolla. Iya. Tapi kenapa? Terus tuksiru kenapa diterjemahkan memilih, Ustaz? Iya. Tuksirun. Ini maksudnya orang-orang kafir ya. Tuksiruna kalian. Oh, tuksiruna kalian. Hayat dunia mencari. Jadi inilah yang jelaskan tentang bedanya dalam kehidupan dunia itu. Dalam kehidupan dunia itu kita menuruti keinginan siapa? Dalam hidup ini kita itu mengikuti keinginan siapa? Keinginan diri kita atau keinginan Allah? Ya. Kalau orang-orang yang bal tuksirunal hayatad dunya, mereka adalah orang-orang yang menuruti keinginan dirinya. Ya, tidak menuruti keinginan Allah. Jadi Saya konteksnya itu kan sebelumnya kan ngomongin kenapa langsung berubah di ayat sebelumnya baru disuruh ayat tadi itu mengacunya ke orang kafir, padahal sebelumnya mengacunya ke muslim. iya, qad aflaha tadi ya. Iya. Kalau orang muslim yang sebelumnya kan jelasnya orang kafir. Iya, ayat itu sebenarnya bukan hanya berbicara kepada khusus untuk orang-orang beriman saja, tapi di situ sebagai perbandingan. Sebagai perbandingan, kalau orang-orang yang tadi, orang-orang yang beruntung tadi itu, orang-orang yang mensucikan dirinya, itu adalah dimaksud orang-orang beriman memang. Ya, orang-orang beriman. Tapi biasanya memang orang-orang yang lebih mengedepankan kehidupan dunia itu kebanyakan memang orang-orang tidak beriman. Ya, orang-orang kafir. Itu gambaran saja sebagai perbandingan dalam kehidupan. Ya, perbandingan dalam kehidupan. Ya, ada nanti dalam kehidupan itu ada. Maka tadi saya katakan dengan sebenarnya orang hidup itu menuruti kehendak siapa? Karena begini, ada orang itu yang dalam kehidupan itu mengikuti keinginan dirinya. Pengen puasin apa saja, nggak mau ada aturan, nggak mau ada apa, pokoknya bebas. Jadi ada tipe orang-orang itu yang kehidupannya itu hanya tadi kehidupan jasmani saja. Ada tipe seperti itu. Ada juga tipe orang yang inginnya itu membuat kerusakan di dunia, ya, buat kehancuran, kerusakan. Ada tipe yang kedua itu seperti itu. Ya, jadi ada tipe orang yang ketiga, orang yang dia melakukan kebaikan-kebaikan. Itu tipe orang yang beriman. Jadi itu beberapa tipe manusia dalam kehidupan. Jadi ada yang dia pengennya itu ya tanpa aturan, ada yang orangnya itu angkara murka, ada orang itu yang memang dia lebih memilih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Jadi itu sebagai perbandingan saja antara kehidupan orang-orang ideal, ya, yang mereka adalah orang-orang yang mensucikan diri. Memang dalam kehidupan itu tidak ada orang suci, tapi Allah memberikan wasilah, ya, sarana kepada manusia untuk membersihkan dirinya. Qad aflaha, ya, man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Itu golongan orang beriman, gitu ya. Nah, kemudian tapi kan tetapi ini ya, kebanyakan orang tuksirun itu kan jamak. Ya, kebanyakan orang tidak begitu. Bal tuksirunal hayatad dunya.
Tapi kebanyakan manusia dalam kehidupan ini, ya, itu tadi idealnya. Kalau yang qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih, itu idealnya. Tapi kebanyakan manusia itu nggak begitu. Yang dicari itu adalah dunia. Ini umum sebenarnya. Dan yang paling parah, yang paling itu adalah orang-orang kafir. Maka satu sisi ada orang-orang yang menginginkan kehidupan akhirat, yaitu orang-orang beriman. Satu sisi ada orang yang tidak menginginkan kehidupan akhirat, yaitu orang-orang kafir. Jadi itu sebenarnya untuk perbandingan saja. Nah, maka tadi dicontohkan di sini tadi berikutnya, innaha dalafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Yang seperti itu sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu. Tipe-tipe manusia yang tadi itu sudah ada sejak zaman dahulu, yaitu ceritakan dalam suhuf Ibrahim dan juga dalam suhuf Musa. Nah, tadi yang disebutkan dalam suhuf Ibrahim tadi, orang-orang yang hidup ideal itu, idealnya orang hidup itu seperti apa? Ya tadi, ada waktunya untuk beribadah, ada waktunya untuk berpikir, ada waktunya untuk menyendiri, kan gitu. Itu hidup yang paling ideal. Jadi waktu itu harus dibagi, kan gitu. Jadi innaha dalafis. Tapi nanti ada perbandingannya juga. Nah, ini ada perbandingannya. Ada orang-orang yang dia itu yakin nanti pasti mati, tapi dia di dunia itu mereka ya berhura-hura, mereka banyak tertawa daripada banyak menangis. Nah, ini ada dalam kelanjutannya sebenarnya, ya. Dalam suhuf tadi ceritakan, Nabi menceritakan tadi yang diriwayatkan oleh Abu Dzar itu, Nabi diminta untuk menceritakan apa yang ada dalam suhuf Ibrahim dan apa yang ada suhuf Musa. Semuanya adalah ibrah. Ya, ibrah itu ya perbandingan antara orang yang baik dengan orang yang tidak baik tadi, ya. Masih bisa dilanjut atau cukup? Satu lagi Ustaz. Iya. Masalah suku itu Ustaz. Kan artinya di Al-Quran juga masih diakuin ahli kitab Ustaz. Ahli kitab. Tapi ada yang punya pendapat ahli kitab udah nggak diakuin lagi karena kitabnya udah berubah. Dan menurut Ustaz bagaimana? Yang dipanggil ahli kitab itu siapa? Apa yang ada dalam Taurat itu ada dalam Al-Quran. Apa yang di dalam Al-Quran belum tidak ada dalam Taurat. Jadi Al-Quran itu update, memperbarui, gitu ya. Jadi kalau bahasa komputer Pak ya, bahasa komputer, HP lah kita gambarkan HP yang terbaru dengan yang HP jadul lebih canggih mana? Kalau kita punya komputer, file-file lama bisa dibuka nggak di komputer baru? Bisa. Tapi file yang di komputer baru bisa nggak dibuka komputer lama? Tidak. Nah, maksud saya ahli kitab itu masih ada nggak sekarang? Ahli kitab sebenarnya masih ada, yang mereka benar-benar menguasai kitab. Nah, artinya kan di Al-Quran dipanggil ahli kitab. Ya, ahli kitab. Kaum Nasrani dan kaum Yahudi. Ini kita masih akui sebagai ahli kitab. Karena soalnya di Al-Maidah juga kita boleh menikah dengan ahli kitab. Tapi ada yang nggak mengharapkan karena ahli kitab dianggap udah nggak ada. Ya, Al-Quran mengakui itu. Artinya, ya ahlal kitabi, yang mereka benar-benar menguasai kitab, ya, menguasai kitab. Yang disebut ahli itu kan benar, ya ahli itu ya orang yang pandai, yang menguasai, ya pakar sebenarnya. Jadi bukan hanya beragama Yahudi atau Nasrani. Tidak. Ya sama aja kayak kita orang Islam. Orang Islam belum tentu dia paham Al-Quran, walaupun Al-Quran itu kitabnya. Bahkan disuruh baca Al-Quran belum tentu bisa. Kalau orang Islam juga nggak ahli Quran, tapi tetap dianggap Islam. Iya, Islam itu iman aslinya. Yahudi dan Nasrani dia bukan ahli kitab, tapi nggak dianggap ahli kitab. Iya. Jadi kalau dia sekedar beragama Yahudi, dia belum tentu paham kitabnya. Nanti mereka karena walaupun kitab-kitab mereka itu sudah banyak penyimpangan gitu ya, tapi sebenarnya sedikit banyak itu kandungan-kandungan yang benar itu masih ada. Situ sehingga sering nanti dikutip dalam Injil, dalam Taurat itu
hanya beberapa yang tapi kenapa kok tidak dipakai aja? Karena sudah bercampur antara yang benar dan yang salah. Dalam kitab Taurat, kitab Injil itu sudah bercampur di situ. Ya, antara pemahaman yang salah, ada yang masih benar. Bahkan orang Kristen sendiri ketika dia banyak yang tidak tahu tentang Injilnya, ya. Jadi sebenarnya ketika mereka membaca, dia baru tahu, ternyata dalam Injil itu babi itu haram. Tapi kok bagi orang Kristen kok dia baru tahu Al-Quran mengharamkan. Ternyata di Injil itu sebenarnya, nah itu karena banyak juga yang. Jadi walaupun Injil itu tidak sepenuhnya betul, gitu ya, karena sudah banyak ditahrif. Tahrif itu banyak perubahan, karena tidak ada yang hafal Injil, ya, tidak ada yang hafal Injil, tidak ada yang hafal Taurat, ya, sehingga apa namanya, yang ada di situ ya berdasarkan penguasaan manusia yang diingat atau yang diketahui saja, ya. Jadi kalau disebut ahlul kitab itu sebenarnya sejak zaman Nabi itu yang orang yang paham, benar-benar paham kitab ya nggak ada, ya, karena kitabnya sudah ditahrif tadi, sudah diubah, ya, sudah diubah. Jadi sejak zaman sebelum Nabi Muhammad datang, maka didatangkanlah Nabi Muhammad SAW itu karena kebenaran itu sudah tidak jelas lagi. Ya, mereka hidup namanya di zaman fatrah. Zaman fatrah itu orang sudah tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kenapa? Karena ajaran sebelumnya itu sudah rusak, itu ya, sudah nggak jelas titik kebenarannya itu. Jadi ada keraguan, ada kerancuan yang terjadi di situ. Maka datanglah Rasulullah SAW diutus, ya, untuk memperbarui, untuk memperbaiki, gitu ya. Jadi Nabi itu diutus untuk memperbarui ajaran nabi-nabi yang sebelumnya, untuk meluruskan kembali, kan gitu. Ya, jadi zaman sebelum Nabi Muhammad namanya ahlul fatrah. Walaupun di situ ada pendeta-pendeta itu, ada pendeta siapa yang pamannya Khadijah itu kan, walaupun Tauratnya itu nggak asli, nggak ada yang asli. Ya, nggak ada yang asli, sudah ditahrif, sudah diubah, banyak sudah diganti, gitu ya. Jadi sudah banyak yang diganti oleh manusia. Ya, tetap mereka disebutnya ahlul kitab, gitu ya. Bagi mereka yang, karena memang di situ sedikit banyak ada muatan-muatan yang mungkin ada benarnya juga. Maka ketika Umar itu diceritain oleh ahli kitab itu, ya, tentang sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran, ya, sampai mereka terheran-heran itu kan. Umar menyampaikan itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, kalau ada berita yang disampaikan oleh ahlul kitab, jangan kita menyalahkannya, juga jangan membenarkannya. Ya, karena bisa benar, bisa salah, bisa benar, bisa salah. Maka kita nggak boleh menyalahkan, nggak boleh membenarkan juga, gitu ya. Nah ini karena tadi kebenaran yang ada di situ memang sudah tidak jelas lagi. Kita tidak bisa memastikan ini perkataan manusia apa perkataan dari Tuhan, yang gitu. Ya, jadi ketika itu tidak jelas, ya, karena tadi tidak ada orang yang hafal Injil, tidak ada orang yang hafal Taurat, maka diturunkanlah oleh Allah Al-Quran, yang di dalam Al-Quran itu sebenarnya sudah mencakup kitab-kitab terdahulu, gitu ya. Ada lain? Silakan. Cukup? Ya Pak. Menjaga hati agar tidak tergiur dengan dunia. Iya. Ya tadi keseimbangan dalam hidup gitu ya. Yang disebut dengan istilah zuhud. Iya, dalam ajaran Islam itu disebut dengan kata zuhud.
zuhud itu sebenarnya boleh kita menikmati dunia, tapi jangan sampai kita terpaut hati kita dengan dunia. Nah, itu ya, boleh kita menikmati dunia, tapi jangan hati kita ini benar-benar terpaut dengan dunia. Dunia boleh kita kuasai, tapi jangan sampai kita dikuasai oleh dunia. Nah ini benar-benar harus kita bisa mengaturnya, memanage ya. Yang diatur itu kan sini. Ya, keinginan manusia, hati manusia ini loh yang selalu condong tadi kepada kenikmatan itu yang harus senantiasa kita harus ada remnya gitu ya, ada remnya tadi itu ya, itu yang harus kita hati-hati ya. Memang kadang dunia itu dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dunia itu memang menggiurkan ya, dunia itu memang menggiurkan. Tapi jangan sampai kita tertipu tadi, jangan sampai kita tertipu, dikasih kekuasaan, tertipu dengan kekuasaannya, dikasih kekayaan, tertipu dengan kekayaannya. Boleh kita kuasai, tapi jangan sampai kita taruh di dalam hati kita yang terpaut dengan dunia. Sehingga kalau hilang ya kita tidak merasa kehilangan, kalau ada juga kita tidak merasa terlalu menggenggamnya, gitu ya. Itu. Baik, cukup. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.